Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianisa Sayantisa Alfaradea dengan NIM 202521505562 dari LPTK Universitas Kuningan. Saya juga salah satu guru di SD Muhammadiyah Grogol Palian Gunung Kidul. Di sini saya akan melakukan UKIN dengan materi siklus hidup hewan fase B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kayak ada yang lemas. Sudah sarapan belum tadi? Sudah. Kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, anak-anak, sebaiknya untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya nantinya kita diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kepada Mas Jazalno, silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Sikap duduk sempurna, berdoa mulai. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Alena Aswaya Syifa tidak hadir. Alfian Prastista Nugraha hadir. Tidak. Dezarno Al-Fatih hadir. Diah Ayuniken Suryati hadir. Elkan Samisa Azhara hadir. Erica Asmi Divanti, Kenzi Abid Valendra, Nezia Akila hadir. Renanda Rizky Aktaf ya tidak hadir. Sakila Artanti, Yusuf Pamungkas. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4 anak yang tidak masuk hari ini. Semoga besok teman-teman kita yang pada hari ini berhalangan untuk hadir ke sekolah, besok bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Oke, saya mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Mari kita menyanyikan lagu Garda Pancasila. Sudah siap? Akulah pendukungmu, patriot pro
hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ada hewan apa saja? Yang tidak memiliki tulang belakang. Cacing, belalang, kupu-kupu. Benar sekali. Kalau hewan vertebrata itu hewan yang bagaimana? Yang mempunyai tulang belakang. Contohnya? Kambing, katak, sapi, singa, dan masih banyak sekali ya toh. Siapa yang di rumah memiliki hewan peliharaan? Hewan apa yang kalian pelihara? Kucing, kambing. Oke, sekarang hewan yang kalian pelihara itu jumlahnya bisa semakin banyak itu kenapa? Dengan cara apa kalau hewan peliharaan kalian beranak? Oke. Nah, sekarang Bu Risa mau tanya nih, mengapa kita masih sering menjumpai nyamuk dan katak? Padahal tanpa disengaja ketika kita tidur baik di siang maupun malam hari itu kita sering membunuh nyamuk biar tidak digigit. Dengan cara apa? Mungkin menyalakan obat nyamuk, terus menggunakan raket nyamuk. Tetapi mengapa sih kita itu masih sering menjumpainya? Karena bertelur, pinter, dan berkembang biak. Nah, kira-kira sebelum menjadi nyamuk yang bisa terbang dan menggigit kita, telur itu melalui tahap apa saja? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang itu. Bagaimana telur bisa menjadi nyamuk, telur bisa menjadi katak, terus telur menjadi kupu-kupu. Itu dinamakan siklus hidup hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan tahapan siklus hidup hewan, misalnya kupu-kupu, katak, nyamuk, belalang, ayam. Kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang ketiga, melalui pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat mengekspresikan atau mempresentasikan pemahamannya dengan cara yang sesuai minat dan gaya belajarnya. Oke. Nah, tadi kan kalian bilang ya, jumlah hewan peliharaan kalian bisa banyak karena berkembang biak. Ternyata hewan itu berkembang biak sebenarnya bisa dengan 3 cara. Ada yang bertelur, melahirkan, bertelur, dan melahirkan. Tetapi yang perlu kita kenali pada hari ini 2 dulu, bertelur dan melahirkan. Hewan bertelur itu bisa juga disebut dengan ovipar. Ciri-cirinya dia tidak memiliki telinga. Contohnya hewan apa? Cicak, ayam, burung. Hewan yang bertelur, ular, belalang, kupu-kupu, katak, ikan. Oke. Nah, sekarang kalau hewan yang melahirkan itu disebut dengan vivipar. Nah, itu ciri-cirinya memiliki telinga. Contohnya hewan apa? Sapi, kambing, kucing. Oke, dan masih banyak lagi. Nah, ini tadi yang bertelur ya. Di sini disebutkan ada ayam, ikan, kupu-kupu, belalang, dan lain sebagainya. Belalang. Sekarang Ibu akan memutarkan kalian video. Tapi sebelumnya kita tetap tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, silakan disimak videonya. Apabila ada informasi penting, silakan ditulis karena nanti setelah penayangan video ini akan saya beri pertanyaan. Nah, yuk.
metamorfosis tidak sempurna itu metamorfosis yang bagaimana? Metamorfosis tidak sempurna itu tadi metamorfosis yang bagaimana? Yang hanya berubah ukuran. Oke, yang hanya mengalami perubahan bentuk atau ukuran, mengalami perubahan ukuran, dan hanya melalui 3 tahap. Apa saja? Telur, nimfa, imago. Contohnya ada hewan apa? Belalang dan kecoa. Kalau hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu tadi hewan yang bagaimana? Ya, memiliki 4 tahapan atau 4 siklus. Apa saja? Telur, larva, pupa, imago. Contohnya kupu-kupu, katak, terus nyamuk. Oke, nah sekarang kita akan menyanyikan lagu siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perubahan bentuk di dalam tubuh hewan. Hewan yang berubah bentuk pada tubuh kembangnya itu disebut dengan metamorfosis. Jenis metamorfosis ada 2 macamnya. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva ke pupa menjadi hewan dewasa. Nah, adakah materi yang kalian ingin tanyakan? Tidak. Jika tidak, di sini kemarin Bu Nisa sudah memberikan kalian soal di mana soalnya itu berisi tentang pengetahuan awal kalian tentang materi metamorfosis. Kemudian di soal terakhir, di soal nomor 5, kemarin kalian sudah menjawab apabila disuruh untuk membuat produk tentang siklus hidup hewan atau metamorfosis, itu kalian ingin membuat apa? Ternyata ada yang ingin membuat berupa gambar, ada yang ingin membuat sebuah cerita, ada yang ingin membuat sebuah drama. Ayo Mbak Nisya, duduknya yang bagus. Oke, nah sekarang kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian. Yang kemarin memilih menggunakan gambar itu ada Mas Yusuf, Mas Dezalno, Mbak Arista, dan Mbak Syakila. Kemudian yang membuat cerita itu ada Mas Alfian dan Mas Alfian, Mbak Caca, Mbak Nesya, Mas Nanda, dan siapa? Mbak Alena, tetapi tidak masuk ya pada hari ini. Kemudian untuk yang drama itu ada Mas Kenzi, Mbak Alika, Mbak Kansa, dan Mbak Niken. Nah, sekarang itu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalau yang membuat cerita, yang membuat cerpen, silakan dituliskan di sini. Terus produk ini harus diselesaikan hari ini juga. Nanti juga dipresentasikan. Ya, teman yang presentasinya nanti secara bergiliran. Jadi misal nanti kelompok gambar terlebih dahulu, kemudian kelompok cerita, habis itu kelompok drama. Nah, nanti yang tidak maju silakan memberikan tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Ditulis namanya, nama kelompoknya ditulis. Ceritanya gini.
Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok drama akan menjelaskan siklus hidup kupu-kupu. Ya. Dari telur, Hmm. terus ulat, Ya, telur menetas menjadi ulat, terus jadi kepompong, jadi kepompong, terus kupu-kupu. menjadi kupu-kupu. Oke. Siapa yang berani memberikan tanggapan pada kelompok diorama? Mbak Alika, yuk. Gambarnya menarik, Hmm. warnanya juga bagus, tahapannya juga sudah jelas. Tahapannya juga sudah jelas. Dari apa? Dari apa Mbak Alika? Dari telur, Hmm. ulat, Hmm. kepompong, Hmm. kupu-kupu. Oke, berarti untuk semuanya saja metamorfosis dari kupu-kupu itu tadi termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Mengapa dia masuk ke dalam metamorfosis sempurna? Karena mempunyai 4 tahap. Oke, tepuk tangan untuk kelompok diorama. Silakan boleh duduk. Oke. Kelompok kedua, yang maju kedua berarti kelompok cerita. Yuk, silakan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerita seekor kakak kecil. Oke. Di sebuah kolam tenang seekor induk katak meletakkan banyak telur kecil yang mengapung di air. Dari telur itu lahirlah berudu kecil, tubuhnya mungil berwarna hitam dan hanya punya ekor untuk berenang. Hari demi hari berudu itu tumbuh kakinya bagian belakang mulai muncul, kemudian disusul kaki depan ekornya semakin pendek. Hore, aku sebentar lagi jadi katak persungguhan, kata berudu dengan gembira. Akhirnya seekor si katak kelamaan menghilang. Sekarang berudu dan berubah menjadi katak muda yang bisa berenang di air dan mulai bisa melompat ke daratan. Waktu terus berjalan, katak muda itu tumbuh menjadi katak dewasa lah yang sudah bisa mencari makanan bersendiri dan suatu hari akan bertelur lagi, mengulang siklus hidup. Itulah metamorfosis katak yang berawal dari telur berudu, katak muda, katak dewasa. Oke, siapa yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok cerita? Ya, Mbak Syakila, boleh. Tentang cerita metamorfosis katak sudah benar. Oke, kalau sudah benar, berarti metamorfosis katak itu tadi berasal dari apa? Dari apa dulu? Telur, terus berudu, kecebong terlebih dahulu, berudu, terus katak muda, terus katak dewasa. Jadi katak akan meletakkan telurnya, kemudian telur menetas, jadi berudu. Terus berudu akan muncul 2 kaki di bagian belakang terlebih dahulu, kemudian muncul 2 kaki lagi di bagian
menjadi belalang dewasa. Yuk silakan kelompok 3 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok drama Metamorfosis Belalang. Perjalanan hidup seekor belalang. Adegan 1. Telur di dalam tanah. Di musim hujan, induk belalang meletakkan telurnya di dalam tanah. Telur itu tidur nyenyak menunggu waktunya menetas. Aku masih kecil, aku akan tumbuh suatu hari nanti. Tunggu saja. Adegan 2. Menetas menjadi nimfa. Beberapa minggu kemudian telur menetas, lahirlah nimfa. Belalang kecil berwarna putih yang belum punya sayap. Halo dunia, aku Nimfa. Tubuhku masih kecil, belum punya sayap, tapi aku bisa melompat sendiri. Adegan 3. Nimfa tumbuh. Nimfa berganti kulit beberapa kali. Setiap kali berganti kulit, tubuhnya semakin besar dan kuat. Lihat aku, sekarang tubuhku lebih besar. Aku bisa makan daun-daun sekian rupa. Tadiku juga semakin tinggi. Adegan 4. Menjadi belalang dewasa. Setelah beberapa kali berganti kulit, nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Ia kini punya sayap yang kuat. Oke, akhirnya aku punya sayap. Sekarang aku bisa melompat tinggi sekaligus terbang. Adegan 5. Penutup. Begitulah siklus hidup belalang dari telur nimfa belalang dewasa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya berubah bentuk sedikit demi sedikit tanpa melalui tahap kepompong. Itulah metamorfosis belalang. Oke, siapa yang ingin memberikan tanggapan kepada kelompok drama? Ayo, siapa? Oke, Mbak Caca, silakan. Kenji lucu saat menjadi telur. Ya, suara Mas Kenji lucu katanya saat menjadi telur. Terus? Alika sangat lucu saat menjadi lika. Oke. Tahapan belalang juga benar. Oke. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, nah berarti kalian sudah paham tentang materi hari ini, yaitu tentang metamorfosis. Karena kalian telah mampu membuat sebuah produk dan tahapannya sudah sesuai. Nah, sekarang Denisa ingin membagikan kalian lembar evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan kalian tentang materi ini. Ini dikerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Silakan petunjuknya dibaca. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, udah selesai. Nah, nanti hasil lembar evaluasi akan saya teliti atau saya koreksi. Hasilnya akan saya bagikan besok. Nah, sekarang anak-anak tepuk semangat. Kamu fokus Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, anak-anak pada hari ini kita tadi sudah belajar tentang apa? Metamorfosis. Metamorfosis tadi dibagi menjadi berapa? Nah, apa saja? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna. Kupu-kupu. Kakaknya nyamuk. Kalau contoh metamorfosis tidak sempurna.
Begitu juga manusia. Manusia itu juga memerlukan tahapannya, memerlukan proses dari janin, terus bayi, ya kan? Terus anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Nah, kita dalam menjalani proses atau perjalanannya itu harus penuh dengan rasa kesabaran. Jadikanlah proses kalian itu bahan untuk belajar supaya menjadi lebih baik. Oke, sekian dulu kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mari kita tepuk terlebih dahulu, ya. Tepuk jari 1. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Juga lagi, mari kita berdoa. Nah, gantian sekarang Mbak Kansa, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Sikap untuk sempurna berdoa mulai. Oke, sekian dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangatnya, atas kerja kerasnya pada hari ini. Bu Nisa mohon maaf apabila selama menyampaikan materi dan membimbing kalian belajar pada hari ini banyak mengalami kesalahan, kekhilafan maupun mungkin tadi agak sedikit marah-marah. Bu Nisa minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum